pastinya baik, bukan? Nah, adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Gembira, Minggu Biasa yang ke-27 dengan tema Allah mengutus anak. Nah, siapa kira-kira anak Allah itu ya? Siapa kira-kira yang diutus Allah? Nah, mau tahu? Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita berdoa bersama, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan agar kita tahu siapa yang Allah utus untuk datang ke dunia ini. Siap adik-adik? Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi dan bergerak bersama. Kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita membuka Minggu Gembira ini dengan doa kepada Tuhan Yesus. Mari sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih memberkati kami satu persatu anak-anak-Mu yang telah berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, semoga dalam perayaan Minggu Gembira ini kami senantiasa selalu merasakan kehadiran-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami senantiasa bersukacita dalam nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
mewartakan, Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan, Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan, Roh Kudus yang akan menentukan. Baiklah adik-adik yang terkasih, sekarang tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik semua, bisa dibuka kitab sucinya ya. Kita buka kitab suci kita sama-sama. Kalian buka kitab suci kalian, kita baca sama-sama firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 41. Kakak ulangi ya. Diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 41. Sudah dapat? Nah, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata kepada yang lainnya, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengar dan membaca bersama-sama apa firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tadi diceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, kita sama-sama sudah mendengar tadi kan? Sekarang kakak punya sebuah cerita. Pada suatu hari, ada seorang anak dan seorang ayah sedang memasang bola lampu. Nah, ketika
ketika ayahnya mengambil satu bola lampu, dia memberikan kepada anaknya. Nah, anakku, silakan kamu pasang bola lampu ini ke ujung tangga. Lalu anaknya itu melangkah ke tangga satu dan ke tangga berikutnya, sampailah dia di atas. Dia memasang lampu itu, kemudian lampunya jatuh. Dan pastinya bola lampu itu pecah. Tetapi ayahnya tidak marah. Kemudian dia turun, anaknya turun, lalu ayahnya memberikan lampu lagi, memberikan bola lampu yang lain lagi untuk kembali dipasang. Tetapi adik-adik, yang terjadi hal yang sama terjadi. Bola lampu yang kedua itu juga jatuh ke bawah dan pecah. Tetapi ayahnya tidak marah. Ayahnya tetap percaya bahwa anaknya akan bisa memasang bola lampu ke atas. Kemudian ketiga kalinya ayahnya masih percaya dan menyuruh anaknya untuk memasang bola lampu. Kemudian anaknya itu dengan percaya diri untuk melangkah ke tangga itu. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya berhasil. Dia berhasil memasang bola lampu dan teranglah bola lampu itu. Di seluruh ruangan itu menjadi terang, tidak gelap lagi. Pastinya begitu ya adik-adik, kalau kita pasang lampu pastinya terang, bukan? Nah adik-adik, apa yang bisa kita petik dalam cerita itu? Nah, di dalam cerita itu menceritakan bahwa ayahnya selalu mengampuni, selalu memberi kepercayaan kepada anaknya yang sudah 2 kali memecahkan bola lampu. Apalagi Yesus. Nah, Allah mengutus Yesus putranya datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa-dosa kita di dunia ini. Bayangkan, hari ini berapa kali kita berbuat dosa ya? Ayo, siapa yang berbuat dosa hari ini? Siapa yang 2 kali? 3 kali? Iya, pastinya tanpa kita sadari, kita sering berbuat dosa. Kita sering mengecewakan Yesus. Tetapi apa? Tetapi Yesus tetap senantiasa mengampuni kita, memberikan kita kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk kembali datang kepadanya. Tuhan Yesus senantiasa berharap bahwa kita, anak-anaknya, akan kembali ke jalan yang Ia kehendaki. Demikian juga dengan cerita kitab suci tadi adik-adik. Di sini ada pengampunan. Walaupun kita melakukan berbagai macam kesalahan, berkali-kali berbuat kesalahan, Yesus tetap menerima kita. Yesus tetap mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu adik-adikku yang terkasih, mari kita bertobat, kita perbaharui segala perbuatan kita tinggalkan perbuatan kita yang buruk, dan kita melangkah ke depan, kita melangkah menuju Yesus untuk melakukan hal-hal perintah-perintah Yesus. Begitu ya adik-adik ya. Jangan lupa, jangan berbuat dosa dan tetap rajin untuk mengikuti segala perintah Yesus. Oke adik-adik? Nah, baiklah adik-adik yang terkasih, mari kita lipat tangan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memperbaharui iman kepercayaan kita. Mari kita ucapkan, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita bagi kedua orang tua kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau senantiasa selalu memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Ya Bapa, kami berdoa bagi kedua orang tua kami agar kedua orang tua kami senantiasa memperoleh berkat dari-Mu, memperoleh rezeki yang baik daripadamu, dan senantiasa selalu diberi umur yang panjang. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pendamping sekami, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami pendamping, para pendamping untuk mendampingi kami anak-anak-Mu. Berkatilah para pendamping kami ya Tuhan, agar mereka senantiasa selalu taat dalam hidup panggilannya untuk mengajari kami anak-anak sekami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengurus gereja, ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh pengurus gereja kami. Buatlah mereka sebagai pemimpin yang dapat Engkau andalkan dalam gereja-Mu, agar mereka senantiasa selalu mampu untuk mengayomi umat-umat-Mu untuk menuju kepadamu. Berkatilah juga mereka, keluarga mereka ya Tuhan, agar keluarga yang mereka tinggalkan dalam saat pelayanan senantiasa Engkau berkati juga. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak sekami, ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah anak-anak sekami dimanapun mereka berada, terkhususnya anak-anak sekami yang belum sempat datang ke gereja-Mu pada hari ini. Berkatilah mereka satu persatu ya Bapa, curahkanlah mereka dengan sukacita-Mu, agar sukacita Minggu Gembira ini sampai kepada mereka. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, anak sekami, senantiasa selalu bertobat kepadamu, senantiasa selalu bersyukur dan bersukacita di dalam nama-Mu, sehingga kami dapat Engkau andalkan sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah adik-adik kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
sudah bernyanyi bersama, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita tutup minggu gembira kita ini dengan doa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami sudah mendengarkan pesan cintamu yang kau berikan kepada kami. Semoga lewat firman-Mu pada hari ini, kami anak-anak-Mu mampu untuk senantiasa selalu bertobat dan memperbaharui segala sikap dan perilaku kami. Berkati kami Tuhan, agar setiap perilaku kami dapat berkenan di hati-Mu. Jadikanlah kami sebagai manusia yang senantiasa mengampuni sesama kami, agar kami senantiasa bersukacita di dalam nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita akhiri minggu gembira kita. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk senantiasa selalu mengikuti minggu gembira di tempat kita masing-masing. Bye, sampai ketemu minggu depan.